Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan beserta sahabatnya.
Jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat di siang hari ini, khatib mengajak kepada diri khatib pribadi, kepada keluarga, dan kepada seluruh jamaah yang turut hadir dalam pelaksanaan sholat Jumat pada siang hari ini, untuk mari sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal iman dan takwa, insyaallah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kini kita tengah berada di bulan Syawal. Ramadan telah meninggalkan kita. Tidak ada kepastian apakah di tahun mendatang kita masih berjumpa dengannya, menggapai keutamaan-keutamaannya, memenuhi nuansa ibadah yang dibawanya, ataukah justru Allah telah memanggil kita. Kita juga tidak pernah tahu dan tidak pernah mendapat kepastian apakah ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah sebaliknya. Dua hal yang belum pasti inilah yang membuat kemudian sebagian besar para ulama terdahulu berdoa, bermunajat selama 6 bulan, sejak bulan Syawal hingga Rabiul Awal, agar ibadahnya selama bulan Ramadan diterima. Lalu dari bulan Rabiul Awal hingga bulan Sya'ban mereka berdoa dan bermunajat agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Dan hari ini Ramadan telah berlalu, meninggalkan jejak-jejak spiritual yang mendalam. Kita telah dilatih menahan diri, memperbanyak ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah semangat itu akan berhenti seiring berhentinya dan berakhirnya Ramadan? Apakah kita mau sholat berjamaah di masjid, sholat qiyamul lail akankah terus kita laksanakan, dan sholat sunnah lainnya, memperbanyak tilawatil Quran dan bersedekah? Apakah kita sudah mampu secara maksimal mengendalikan hawa nafsu ammaratul bisu, dan memiliki kepedulian hablum minan nas kepada orang lain? Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika demikian halnya, maka amalan-amalan yang telah biasa kita lakukan di bulan Ramadan setidaknya tetap dipertahankan selama bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Membaca Al-Quran setiap hari, sholat malam yang sebelumnya kita lakukan dengan tarawih, maka di bulan Syawal hendaknya kita tidak meninggalkan qiyamul lail, sholat tahajud dan witirnya. Infak dan sedekah yang telah kita lakukan juga kita pertahankan. Demikian pula nilai-nilai keimanan yang tumbuh kuat di bulan Ramadan. Kita tak takut lapar dan sakit karena kita bergantung pada Allah selama puasa Ramadan. Kita tidak memerlukan pengawasan siapapun untuk memastikan puasa kita berlangsung tanpa adanya hal yang membatalkan, sebab kita yakin akan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dibiasakan berlaku ikhlas dalam puasa tanpa perlu mengumumkan puasa kita pada siapapun. Nilai keimanan yang meliputi keyakinan, riayatullah, ma'iyatullah, keikhlasan dan lainnya ini hendaknya tetap ada dalam bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya, bukan malah menipis kemudian hilang seketika.
Masyaallah muslimin rahimakumullah, disinilah pentingnya puasa Syawal sebagai penyambung ibadah Ramadan. Harapannya pelatihan yang dijalani di bulan Ramadan melalui ibadah Syawal, semua kebaikan di bulan Ramadan terpelihara di bulan berikutnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti pahala orang yang berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan sekedar anjuran ibadah tambahan, tetapi juga merupakan pendidikan spiritual agar kita mampu menjaga disiplin dan konsistensi ibadah setelah Ramadan. Sebab ibadah yang terbaik di sisi Allah adalah ibadah yang disertai dengan konsistensi, disertai dengan istiqomah dalam menjalankannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allahi adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang paling konsisten, yang paling istiqomah meskipun sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa Syawal mengajarkan kepada kita setidaknya 3 nilai penting. Yang pertama, disiplin dalam ketaatan. Jika selama Ramadan kita mampu bangun di malam hari, membaca Al-Quran dan menahan diri dari yang haram, maka puasa di bulan Syawal menjadi bukti apakah kita mampu mempertahankan kebiasaan baik tersebut. Yang kedua, konsistensi atau istiqamah. Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai amalan yang sedikit tetapi dilaksanakan secara terus-menerus. Puasa Syawal melatih kita agar tidak turun drastis setelah Ramadan, tetapi tetap berada dalam ritme ibadah. Puasa Syawal hadir sebagai jembatan spiritual menghubungkan Ramadan dengan bulan-bulan berikutnya agar kita tetap berada dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian, sampai datang kepadamu kematian. Ayat ini menegaskan bahwa ibadah tidak mengenal batas waktu selain akhir hayat kita. Kemudian yang ketiga, tanda diterimanya amal Ramadan. Para ulama menjelaskan bahwa di antara tanda diterimanya suatu amal adalah adanya amal kebaikan yang mengikutinya. Maka ketika seseorang dimudahkan untuk berpuasa Syawal, itu bisa menjadi isyarat bahwa Ramadan yang telah ia lakukan diterima. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, "Min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha." Tanda diterimanya suatu kebaikan adalah adanya kebaikan setelahnya. Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan keburukan adalah keburukan selanjutnya. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Syawal merupakan puasa sunnah yang lebih utama dilakukan setelah Lebaran, setelah Idul Fitri 6 hari berturut-turut tanpa terputus. Akan tetapi bagi umat Islam yang tidak dapat melaksanakannya tanpa terputus, tetap disunnahkan untuk melakukan puasa Syawal. Imam Abul Husain dalam Kitabul Bayan fil Mahzahib Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya disunnahkan bagi orang-orang yang puasa di bulan Ramadan untuk meneruskan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal.
Dan praktek yang dianjurkan yaitu dengan berpuasa Syawal secara terus-menerus. Dan jika puasa dengan cara terpisah, maka tentunya diperbolehkan. Disiplin dan istiqomah tentu bukan perkara yang mudah, namun bukan berarti mustahil terjadi. Puasa Syawal merupakan bagian dari usaha agar menjadi hamba yang disiplin dan istiqomah dalam kebaikan setelah Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bagaimana pelaksanaan puasa Syawal? Apakah puasa Syawal harus dilakukan secara berurutan ataukah boleh tidak? Imam Syahid Sabiq di dalam fikih sunnah menjelaskan bahwa menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, puasa Syawal boleh dilakukan secara berurutan, boleh pula tidak berurutan, dan tidak ada keutamaan cara pertama ataupun cara kedua. Sedangkan menurut mayoritas mazhab Syafi'i dan Hanafi, puasa Syawal lebih utama dilaksanakan secara berurutan sejak tanggal 2 Syawal hingga 7 Syawal. Lebih utama. Jadi tidak ada mazhab yang tidak membolehkan puasa Syawal di hari selain tanggal 2 sampai 7. Selama masih di bulan Syawal, ini artinya bagi kita yang belum melaksanakan puasa Syawal masih ada kesempatan untuk mengerjakannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Syawal adalah kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita untuk memperkuat karakter disiplin dan keistiqomahan kita. Jadikan sebagai awal dari perjalanan panjang menuju ketaatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mari kita jadikan puasa Syawal sebagai momentum untuk menjaga semangat Ramadan kita, memperkuat disiplin kita, memperkuat disiplin diri, dan membangun keistiqomahan, konsistensi ibadah kita sepanjang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi hamba yang senantiasa diberi petunjuk, dimudahkan berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita termasuk hamba yang disiplin dalam ibadah dan hamba yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن
عن بلدنا أندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر.